Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wala Sukmo. Bahasan kali ini ya tidak terkait dengan amalan ya, tetapi ini juga salah satu yang wajib ya teman-teman pahami dan kuasai ya, karena ini setiap hari berhubungan dengan kehidupan teman-teman ya, baik teman-teman yang lagi kena sihir, santet, teluh, guna-guna maupun yang tidak, sehingga teman-teman bijak ya dalam menyingkapi ya kita hidup di dunia yang berdampingan dengan mereka ya, makhluk halus. Merinding ya adalah salah satu tanda adanya makhluk halus ya. Kita akan bahas dalam beberapa part ya. Salah satu tandanya adalah merinding. Merinding ya, merinding bulu kuduk ya. Nah, ini merupakan reaksi sukma ya. Reaksi sukma kita yang merasakan atau menghayati atau menangkap atau meradar ya, adanya makhluk halus di sekitar kita ya. Ini akan Anda rasakan ya teman-teman ya. Nah, di samping itu merinding juga bisa diakibatkan karena perubahan suhu ya teman-teman, dingin, panas, atau hangat dan sebagainya. Nah, dengan Anda memahami konsep-konsep ya, teori ini ya, teman-teman juga praktekkan ya di video saya sebelumnya terkait dengan olah rasa, teman-teman bisa membedakan, menganalisa terkait dengan tanda-tanda merinding yang Anda alami itu apakah karena datangnya makhluk halus atau karena hanya reaksi tubuh semata. Pergerakan energi tubuh ya, atau getaran cakra tubuh yang rasanya mirip seperti merinding, misalnya karena ada perbedaan suhu udara yang signifikan dengan suhu tubuh kita. Jadi pada saat suhu ini berubah, itu merinding, kita juga bisa merasakan merinding. Merinding ini adalah bagian dari saraf sensor tubuh ya, untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan keadaan suhu tubuh kita dengan alam sekitar kita ya. Saat dimana kita, misalkan kita di pegunungan, kita akan merinding karena kedinginan. Pasti bisa kok teman-teman membedakan ya antara merinding ya karena takut atau merinding karena memang suhu lokasi ya, suhu ruangan, suhu lokasi di mana teman-teman berada. Dalam hal ini misalkan kita melewati sebuah tempat yang berpenghuni makhluk halus, atau yang angker, atau di kuburan, atau di petilasan gitu katakan, kita akan merinding teman-teman. Merindingnya ini akan macam-macam teman-teman ya. Merindingnya akan macam-macam, bisa takut, bisa gemetar dan sebagainya. Itu adalah bentuk reaksi dari sukma kita, pertemuan sukma kita ya, energi sukma kita dengan energi makhluk halus. Pergerakan dari sukma kita sendiri ya mungkin bermaksud memberitahukan sesuatu hal kepada kita. Jadi sukma kita itu selalu berinteraksi dengan kita teman-teman ya. Dan tidak logis ya kalau misalkan sukma kita tidak berinteraksi dengan kita, itu tidak logis ya. Nah, itu ada gangguan. Nah, sukma kita diambil dua ya, katakanlah dua aja, telur papat kita itu sebagai sukma kita itu diambil dua aja, kita bisa gila. Dua sukma kita ditawan ya sudah, yang dua dimasuki makhluk halus, jin, kotak dan sebagainya, itu kita bisa gila seperti itu. Kalau teman-teman bisa memahami konsep ini ya, teman-teman bisa merapalkan ilmu pengasihan, merapalkan santet, mengobati santet. Nah, ini tergantung dari iman teman-teman, apakah digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Teman-teman pahami ya, pahami apa yang saya sampaikan ini, sehingga teman-teman bisa mengolah ya, sukma kita ya,
untuk kita gunakan untuk apa gitu ya, apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Kalau untuk kebaikan misalkan ya, mengobati orang yang sukmanya ditawan, mengobati orang yang kena jin, seperti itu. Tetapi kalau untuk kejahatan, teman-teman bisa menyakiti sukma orang lain ya, apapun caranya itu bisa, sangat mudah sekali. Kalau teman-teman sudah bisa atau sudah pernah melatih olah rasa atau sudah terbiasa dengan wirid, baca mantra, laku puasa, tirakat, sedikit banyak teman-teman akan memahami ya, terkait dengan rasa ya. Dan ini juga berfungsi, teman-teman bisa merasakan keberadaan sosok makhluk halus ya dari jarak yang lebih jauh ya, sebelum rasa merinding itu muncul ya. Itu biasa teman-teman akan merasakan. Secara alami energi masing-masing makhluk halus akan terpancar pada jarak tertentu ya, sesuai dengan kekuatan energinya. Di sini saya jelaskan ya. Jadi makhluk halus ini ada tingkatan energi ya teman-teman. Dari mulai yang rendah sampai yang tinggi. Ini tergantung dari kekuatan ya, kekuatan energi dari makhluk halus tersebut. Semakin tinggi akan semakin kita merasakan ya dari jarak jauh ya. Tapi kalau rendah ya kita tidak merasakan dari jarak jauh. Seperti itu. Sosok sukma, rasa merinding itu terasa tajam menusuk ya. Jadi sosok sukma manusia ya, ini terasa tajam dan menusuk ya. Nah, di sini Anda bisa mengolah ya pada saat teman-teman melakukan pengasihan pelet terhadap target ya. Teman-teman bisa mengolah ini ya untuk menghilangkan rasa tajam dan menusuk ini ya. Bisa diganti dengan rasa nyaman ya. Ya tentunya dengan apa? Dengan meningkatkan energi sukma Anda melalui olah prihatin, melalui penyerapan energi yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya terkait dengan olah rasa, menyerap energi bulan, menyerap energi matahari, energi tumbuhan dan sebagainya. Energi-energi tersebut dapat Anda olah menjadi energi pengasihan yang menyejukkan, sehingga sukma Anda pada saat sukma Anda ini melakukan pengasihan terhadap target ini tidak menusuk tetapi menghangatkan, sehingga target akan terasa hangat dengan keberadaan sukma Anda di sekitar target ya. Beda teman-teman kalau teman-teman menggunakan amalan ya, amalan pengasihan ya, bukan menggunakan sukma Anda sendiri. Ini tetap akan menusuk, memaksa kamu harus cinta ke saya, tidak ada alasan lain, seperti itu. Sosok kuntilanak biasanya kadarnya ringan ya, merindingnya hanya membuat rasa takut ya. Jadi kuntilanak ini jangan diputuskan mempunyai energi yang tinggi teman-teman. Mau kuntilanak biru, merah, energinya biasa-biasa saja. Kita tendang sekali aja. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan wirid, laku prihatin ya sudah menyingkir mereka. Anda pakai minyak jakfaron ya, jakfaron merah, Anda buat mandi sudah hilang ini kuntilanak ini. Bangsa jin ya, rasa merindingnya ini terasa berat ya, seperti mencengkeram ya. Bahkan ada yang sampai membuat orang lemas, ketakutan ya. Ini kalau kita pelet misalkan setan kober, terus apa itu jaran koyang, ini akan seperti ini, ketakutan ya. Target akan ketakutan, mau tidak mau dipaksa untuk cinta kepada Anda. Jadi teman-teman bisa apa itu, bisa bijak ya menggunakan amalan-amalan yang sudah saya posting, mau yang keras atau yang lembut ya, tergantung Anda. Semakin tinggi kekuatan gaib ya, makhluk halus walaupun pancaran energinya besar dan tajam,
tapi pancaran energinya itu semakin halus dan semakin sulit dirasakan atau deteksi. Jadi ini adalah kamuflase teman-teman ya. Kamuflase itu menyembunyikan pancaran energinya ini ya. Bukan karena dia itu energinya tidak tinggi, kekuatannya tidak tinggi, tapi dia mempunyai kekuatan untuk menyembunyikan energinya ini. Tetapi halus ya, sehingga sulit untuk dideteksi. Semakin tinggi kekuatan gaib, dimensinya gaibnya ya juga semakin tinggi, sehingga juga semakin sulit ya, sulit untuk dilihat ya. Jadi teman-teman ya, kebanyakan yang dilihat teman-teman ya, sekelebatan ataupun penampakan itu kebanyakan tingkat energinya itu sangat rendah ya, sangat tinggi. Misalkan teman-teman melihat penampakan pocong, Anda telusuri mentok di pocong itu, katakan itu masih rendah. Tetapi kalau teman-teman mempunyai energi yang tinggi, itu akan wujud aslinya ya. Jadi enggak, misalkan mediumisasi itu kita enggak usah pakai tanya wujudmu apa. Misalkan dia ngomong harimau, apakah harimau? Tidak seperti itu. Teman-teman bisa deteksi sampai detail kalau teman-teman bisa atau terbiasa mengolah rasa ya. Olah rasa yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya terkait dengan olah rasa. Jadi deteksi itu detail ya, tidak ada yang terlewatkan. Kamu asalnya dari mana, penghuni di mana, kemampuanmu apa, pekerjaanmu apa. Pekerjaan dalam hal ini bukan pekerjaan. Jadi semakin tinggi kekuatan gaib ya, dimensi gaibnya juga semakin tinggi ya, sehingga juga semakin sulit untuk dilihat teman-teman ya. Jadi saya sarankan ya teman-teman untuk belajar ya olah rasa, belajar melakukan penyerapan energi, belajar melatih kepekaan rasa ya, sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya ya. Sehingga teman-teman bisa memilah, menyimpan dalam memori teman-teman, sehingga teman-teman bisa membedakan, oh ini makhluk halus energinya baik, oh ini makhluk halus energinya jahat, oh ini makhluk halus energinya berbahaya dan sebagainya. Sehingga teman-teman pada saat ada tanda merinding ya, ini khususnya untuk yang awam ya teman-teman ya. Kalau yang profesional sih enggak usah seperti ini, sudah face to face ya, sudah kelihatan. Jadi untuk yang awam, yang baru, atau yang lagi menjalani laku tirakat, laku prihatin, sehingga biasanya muncul ya teman-teman pada saat Anda melakukan amalan ya. Amalan, sebelum melakukan amalan, misalkan jam 12 malam Anda mau sholat tahajud atau sholat hajat, baru mau ya Anda sudah merinding ya. Itu ada dua kemungkinan. Satu itu menggagalkan Anda untuk melakukan amalan tersebut karena ada indikasi sihir di sekitar Anda, sehingga mereka tidak mau Anda bersihkan. Kedua, khotam dari amalan tersebut sudah berada ya teman-teman, sudah berada di sekitar Anda ya, seperti itu. Karena pada saat teman-teman ucapkan qabil tuh ya, itu sudah ada klik ya teman-teman, sudah ada klik dengan amalan tersebut, sudah ada klik dengan khotam tersebut ya. Kalau Anda sudah yakin ya, itu akan tambah powernya, koneksinya akan tambah. Apalagi kalau Anda sudah melakukan rapalan, amalan, sedikit demi sedikit akan ada penyesuaian ya dengan energi Anda. Sampai amalan itu selesai akan menyatu dengan Anda.
ya. Semoga sedikit pemahaman ini ya terkait dengan kehadiran makhluk halus ya bisa dipahami ya. Makhluk halus itu bermacam-macam ya, jadi tergantung jenis dan sifatnya, energi dan kekuatannya ya. Semoga sedikit pembahasan ini di part 1 ya terkait dengan merinding bisa Anda pahami, bisa Anda telaah, bisa Anda analisa ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya informasi yang saya sampaikan. Teman-teman harus bisa merenungi ya, merenungi dulu, menguji coba ya apa yang saya sampaikan tadi seperti praktek ya. Kita benturkan energi kita dengan energi tempat-tempat yang angker seperti itu, sehingga teman-teman bisa membuktikan apa yang saya sampaikan ini real, apa yang saya alami dan saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, sehingga teman-teman tidak ditipu lagi ya oleh dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, oleh kiai-kiai yang tidak bertanggung jawab ya. Banyak sekarang ya kiai yang macak dukun yang macak kiai, bersorban memberi ceramah tetapi aktif melontarkan santet ya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.